Selamat pagi siswa-siswi yang saya banggakan, yang saya sayangi, dan yang saya cintai. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Bapak harap kabar kalian pada pagi hari ini sehat semua. Tidak ada kekurangan satu apapun di dalam keseharian kalian ya. Oke, baik. Eh, Tidak lupa Bapak mengingatkan kalau ada tugas jangan lupa dikerjakan ya. Jangan sampai kalian tidak pernah mengerjakan tugas satupun. Karena itu menyangkut nilai kalian, menyangkut naik kelas atau lulus kalian di sekolah ini ya. Kalau misalnya kalian tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah bertanya, maka tidak akan ada nilai di pelajaran PJOK ini ya. Oke, baik. Jadi ini kita sudah masuk materi di bab 5 ya. Yang sebelumnya kemarin kita sudah masuk di bab 3 tentang atletik, dan hari ini kita masuk di bab 5 tentang kebugaran jasmani. Tapi sebelumnya Bapak sudah menyampaikan kepada kalian bahwa bab 4 tidak Bapak ajarkan, tidak akan kita bahas, karena tidak semua bab akan Bapak sampaikan kepada kalian karena selama pandemi ini ya. Jadi kita langsung melompat di bab 5 tentang kebugaran jasmani. Tentunya kalian sudah tahu kebugaran jasmani itu apa ya. Kemudian contohnya itu seperti apa, contoh melakukan kebugaran jasmani itu seperti apa. Apalagi kan kalian sebelum masuk di kelas 9 ini, kelas 7 dan kelas 8 sudah ada membahas materi kebugaran jasmani ya. Jadi di sini kita sedikit membahas tentang kebugaran jasmani ya. Nanti setelah Bapak memberikan materi kebugaran jasmani, Bapak akan memberikan contoh gambar. Setelah memberikan contoh gambar, Bapak akan memberikan contoh video pembelajaran kebugaran jasmani ya. Nanti setelah Bapak menjelaskan, silahkan kalian bertanya. Misalnya kalian bingung nih tentang pembelajaran sebelumnya atau pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk bertanya. Jangan malu bertanya, karena itu suatu nilai. Atau kalau misalnya kalian banyak-banyak bertanya, itu untuk ilmu kalian sendiri ya, biar kalian tidak canggung lagi setelah kalian setelah di SMP, di SMA, dan kalian di dunia kerja, kalian tidak canggung lagi untuk bertanya ya. Kemudian banyak-banyak bertanya itu penilaian plus untuk kalian ya. Bapak senang ketika kalian banyak bertanya ya. Kalau misalnya kalian hanya diam-diam saja, percuma dong kalian melihat video pembelajaran tentang kebugaran dan video pembelajaran sebelumnya juga. Kalau misalnya kalian diam, tidak pernah bertanya ya. Silahkan bertanya tentang materi yang sudah kita bahas ya. Bapak akan sebisanya menjawab pertanyaan kalian ya. Oke, baik. Kita langsung masuk materi tentang kebugaran jasmani yang dimana adalah bab 5. Oke. Ini ada bab 5 kebugaran jasmani. Yang A, pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas seharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kebugaran ada hubungannya dengan kesehatan karena merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial.
Konsep kebugaran fisik dibedakan antara kebugaran berkaitan dengan kesehatan dan berkaitan dengan unjuk kerja atau performance, ya. Kemudian yang keempat, komponen kebugaran jasmani, ya. Ada 4 komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, 1. Kebugaran jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Yang kedua, lemak tubuh. Yang ketiga, kekuatan otot. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kelenturan atau kelenturan, ya. Kelentukan, ya. Oke, sama saja. Oke, kita masuk selanjutnya. Pembahasan selanjutnya, komponen kebugaran membantu mengurangi terjadinya penyakit degeneratif dan berkaitan dengan aktivitas fisik. Contoh aktivitas fisik ialah penyakit jantung kroner, obesitas atau kegemukan serta kelemahan sendi dan otot. Ya, ini salah satu penyakit pada saat kalian tidak pernah melakukan kebugaran jasmani, ya. Ini penyakitnya. Kemudian kebugaran berkaitan unjuk kerja. Diperlukan 4 komponen dasar kebugaran fisik, yaitu 1. Ketahanan otot, 2. Tenaga otot, 3. Ketangkasan, 4. Kecepatan. Oke, ada beberapa perlu diperhatikan sehubungan latihan kebugaran jasmani, yaitu 1. Persiapan, 2. Ukuran latihan. B. Konsep latihan kebugaran jasmani. Unsur kesegaran jasmani berkaitan dengan kesehatan, yaitu 1. Kecepatan, yang kedua kelincahan, 3. Keseimbangan, dan yang keempat koordinasi. Baik, di sini ada contoh gambar kebugaran jasmani, ya. Ini cara melakukan mengangkat barbel, ya. Ini cara melakukan barbel. Kemudian ini pull up. Cara melakukan pull up dengan mengangkat tubuh di atas dengan bantuan alat ini, ya. Besi dilentangkan di atas kepala kalian. Kemudian di sini ada squat jump. Squat jump, kemudian push up, kemudian sit up. Ini sit up. Oke, kita lanjut. 1. Kecepatan diartikan kemampuan berpindah tempat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Faktor mempengaruhi kecepatan: 1. Keturunan, yang kedua kereaksi, yang ketiga kemampuan untuk menahan tekanan luar, kemudian yang keempat teknik, yang kelima konsentrasi, dan yang keenam kemauan, ya. Oke, kita lanjut. Kelincahan, yang kedua kelincahan atau agility, ya, adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, ini kelincahan ini kalian harus cepat untuk melakukan gerakan apa saja, ya. Kemudian bentuk-bentuk latihan kelincahan antara lain lari bolak-balik atau shoot run, lari belak-belok atau lari belak-belok, ya, zigzag atau zigzag. Kemudian jongkok berdiri atau squat terus. Nah, jongkok berdiri ini kurang lebih dengan squat jump itu tadi, ya. Kemudian yang ketiga, keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan keseimbangannya dalam kaitannya dengan gravitasi bumi, baik dalam situasi statis maupun dinamis. 4. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang memadukan berbagai gerakan tubuh yang berbeda-beda. Manfaat latihan kebugaran jasmani dengan teratur, yaitu yang A. Meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru.
Yang B. Menurunkan tekanan darah. C. Mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh. D. Memperbaiki bentuk tubuh. E. Mengurangi risiko penyakit jantung dan koroner. F. Meningkatkan daya tahan aerobik. G. Meningkatkan fleksibilitas. H. Membakar kalori terhindar dari kegemukan. I. Mengurangi stres. J. Meningkatkan rasa kebahagiaan atau mengingatkan rasa kebahagiaan. Ini meningkatkan daya tahan aerobik. Maksudnya meningkatkan daya tahan aerobik itu pada saat kalian melakukan senam aerobik. Jadi pikiran kalian itu lebih fresh, tenang dalam melakukan senam itu ya. Kemudian fleksibilitas, badan kalian lentur, tidak ada rasa sakit di dalam tubuh kalian. Oke, kita lanjut. Oke, pembahasan tentang kebugaran jasmani sudah selesai. Waktunya Bapak memberikan contoh video pembelajaran kebugaran jasmani. Di sini ada 12 contoh kebugaran jasmani ya. Yang pertama itu lari zigzag. Kalian bisa perhatikan cara melakukan lari zigzag itu seperti apa ya. Oke. Ini bantu pot bunga ya, atau polybag, bisa juga dengan kun ya. Ini push up. Ini cara melakukan push up. Kemudian yang ketiga sit up. Oke, Bapak percepat saja. Nah, ini sit up. Yang kelima, split perut bawah. Nah, ini split perut. Pasti kalian pernah melihat ini ya, atau pernah juga melakukannya. Kemudian yang keenam, back up. Ini back up. Kemudian kita lanjut.